Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara penyampaian perbal kata 4 HVK dan 4 HVS. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan mengenai tema, tugas, dan tanggung jawab motivator. Assalamualaikum kakak, apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Iya, kakak tadi sebelum video call sama ibu guru, kakak mandi dulu gak? Oh, mandi dong bu guru. Iya, mandinya sambil gosok GI gak? Iya, anak baik, anak rajin ya. Iya, terus tadi sesudah mandi kakak ngapain lagi? Oh, sarapan. Sarapannya apa kak? Oh, sarapan NASI. Iya, NASI, 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 nasi. Nasinya sama apa, Kak? Lauknya? Oh, sama telur. Wah, enak tuh. Kalau minumnya Kakak minum apa? Oh, minum SU. Iya, SU. Susu, SU, susu. Nah, terus kakak itu video call sama ibu guru, di sampingnya ditemenin sama siapa kak? Sama MA atau PA atau BI? Oh, sama MA. Coba panggil mamanya kak. MA, mama, MA, mama, mama. Iya. Oh iya, itu kak, kakak di kepalanya itu pakai apa ya? Kok bagus banget? Oh, pakai topi. TOPI, 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 topi. Wah, anak soleh nih kakak, semangat ya mau belajarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai tema dan tugas motivator. Nah, poin yang A itu adalah mengenai target di dalam kelas Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaan yang pertama, apa target, suasana, dan kegiatan di dalam kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Nah, tentunya di dalam kelas itu suasananya motivator harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai tugas atau target di dalam kelas Bimba A-I-U-E-O? Nah, yang pertama tentunya harus menerapkan paradigma Bimba. Yang kedua, motivator harus bisa menciptakan suasana dan proses belajar mengajar yang sepenuhnya menyenangkan. Nah, yang ketiga, motivator harus senantiasa memfasilitasi anak dengan pembimbingan yang dapat menumbuhkan minat belajarnya. Lalu yang keempat, motivator harus bisa mengendalikan diri dalam membimbing anak. Yang kelima, motivator harus memiliki kemampuan variation skill, yaitu untuk memvariasikan seluruh aspek kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator dan atau tugas di luar kelas Bimba A-I-U-E-O? Nah, kemampuan yang harus dimiliki motivator itu yang pertama adalah kemampuan variation skill, yaitu kemampuan untuk memvariasikan seluruh aspek kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang meliputi kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lalu yang kedua, motivator juga harus memiliki kemampuan dalam berdongeng atau bercerita, seperti itu. Yang ketiga yaitu motivator harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri. Pertanyaan yang poin B itu adalah, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Nah, tentunya tanggung jawab utama motivator Bimba itu adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak sejak usia dini secara intrinsik. Nah, yaitu dengan menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nah, oleh karena itu, maka motivator harus memahami dan mengerti cara menerapkan metode-metode Bimba, dan motivator juga harus selalu senantiasa menjadi seorang pembelajar. Nah, kemudian tanggung jawab
utama motivator di dalam kelas itu adalah mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Apakah itu dapat menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu poin C. Poin C ini mengenai tanggung jawab motivator di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Yang pertama, motivator harus memastikan lingkungan kelas itu terbebas dari benda-benda yang dapat melukai anak, benda-benda yang dapat membuat anak celaka, seperti pisau atau benda tajam atau kabel-kabel listrik dan kelas yang basah atau becek. Nah, itu harus dihindari. Nah, yang kedua, motivator harus memastikan bahwa tempat duduk anak itu sudah sesuai agar tidak mengganggu pembelajaran dan tidak mengganggu murid yang lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Kekerasan fisik ini meliputi motivator tidak boleh mencubit, tidak boleh memukul, tidak boleh menjewer anak, tidak boleh menusuk anak dengan pensil atau hal yang dapat menyakiti tubuh anak atau fisik anak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja yang termasuk kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Nah, yang pertama itu motivator tidak boleh memarahi anak, tidak boleh memaki anak, tidak boleh membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, tidak boleh mencemooh anak di depan anak yang lain, dan tidak boleh memberikan pembelajaran atau materi yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, kemauan anak, karakter dan kesukaan anak. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu nyaman? Ya pastinya yang pertama adalah menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Lalu sebagai motivator juga kita harus selalu ramah dan juga tersenyum. Nah, lalu motivator juga harus menjaga mimik muka dan juga penampilan agar tetap rapi dan indah untuk dilihat oleh anak dan murid lainnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan oleh motivator dalam mengasihi murid? Yaitu dengan memberikan anak perhatian, lalu mendengarkan ketika anak sedang berbicara, dan memotivasi serta memfasilitasi anak, dan juga harus mengapresiasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi anak? Yang pertama, kita harus memberi perhatian kepada anak, lalu kita juga harus menuruti kemauan anak selama itu masih dalam hal yang wajar dan hal yang baik. Nah, lalu kita juga harus mendidik anak dengan hati yang ikhlas, yang tulus, seperti itu. Nah, lalu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai motivator kepada anak. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Ya tentunya kita harus memberikan pembelajaran atau kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, lalu kita juga harus memberikan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kesukaan anak. Nah, lalu kita juga harus memfasilitasi anak dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada diri anak. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, apa yang harus dilakukan oleh motivator dalam memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Yaitu kita harus memberikan kegiatan yang anak sukai. Lalu kita juga harus memberikan kegiatan yang secara bertahap, yaitu sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan anak. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan kegiatan bermain itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan perkembangannya. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa anak itu mampu untuk mengerjakan modul yang sedang ia kerjakan. Nah, yang kedua, kita harus menerapkan proses belajar yang secara bertahap, yaitu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, pertanyaan yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator? Kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator itu adalah variation skill, yaitu kemampuan untuk memvariasikan seluruh aspek pembelajaran di dalam kelas, meliputi aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu kemampuan dalam berdialog, bercerita, dan berdongeng. Yang ketiga itu kemampuan dalam mengendalikan diri atau mengendalikan emosi, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.